Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Naufal Entertainment bersama saya Naufal Raka Putra. Oke, hari ini kita akan membahas keamanan jaringan lagi. Nah, kemarin ada yang request, Bang, gimana jadiin sebuah perangkat Linux Debian agar bisa menjadi router. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, bahwa perangkat Debian kita ini bisa menjadi sebuah router. Teman-teman pasti tahu apa itu artinya router. Ya, router adalah sebuah perangkat yang bisa mendistribusikan jaringan antar jaring mendistribusikan paket antar jaringan gitu. Nah, misalnya dengan jaringan yang berbeda dan segmentasi yang berbeda. Nah, gimana caranya, Bang? Nah, caranya itu ya ini dia caranya. Nanti kita bakalan kasih tutorial bagaimana cara menjadikan Linux Debian sebagai router. Nah, untuk itu kita bakalan bikin 3 simulasinya, yaitu pastikan teman-teman udah install yang 3 tersebut. Ya, yang pertama udah jelas kita butuhkan Debian sebagai router. Install aja Debian 8 atau 10 Anda, sama aja kok. Nah, di sini gua pakai Debian router, Debian server, dan Windows 7 client. Berarti ada 3 perangkat virtualisasi yang akan dijalankan secara barengan. Untuk networknya bagaimana, Bang? Debian router kita di sini pakai network dengan adapter NAT dan internal network. Internal networknya harus sesuai ya, sama-sama ini gua bikin IP table strip 2 biar serasi dengan 3 yang lainnya harus seragam. Kalau tidak seragam tidak akan bisa menjalankan internal network-nya, guys. Nah, di Debian servernya kayak gitu juga kita pakai adapter 1 internal network, dan di Windows 7 client kita pakai internal network juga sama. Untuk topologinya biar jelas, biar teman-teman ngerti apa yang akan kita buat hari ini, gua udah simulasiin ini di Packet Tracer. Nah, kita nggak perlu pakai syscall Packet Tracer, tapi gua mau jelasin dulu topologinya kayak gimana. Nah, anggap ini adalah internet. Internet akan dialiri jaringannya dengan router Debian. Router Debian lu harus mempunyai 2 adapter. Adapter pertama itu tuh ETH0 DHCP, NAT yang gua bikin tadi NAT, dan ETH0 0:1 dan 0:2. 1:0 dan 1:1. 1:1 ini apaan, Bang? Nah, ini yang gua buat ini. Tapi tadi kan kita punya 2 adapter doang, Bang. Berarti harusnya 2 port dong. Kenapa jadi 3? Nah, di router Debian, maksud gua di Linux Debian. Debian itu menyediakan yang namanya IP virtual, port virtual. Nah, maksudnya IP virtual, port virtual ini apaan, Bang? Nah, lu anggap nih, lu punya satu port, tapi dalam satu port itu bisa diisi dengan IP yang banyak. Jadi kayak IP alternatifnya gitu, guys. Nah, di Debian itu bisa sampai mencakup 16 atau berapa ya, gua lupa nah pastinya berapa. Cuman di Debian lu bisa pakai fitur virtual IP ini, guys, virtual IP ini. Nah, gua bikin di sini ETH 0:1 itu 50 50 50 50/24 di untuk gua alirin ini ke servernya, guys. Nah, ini servernya. Nah, untuk si klien gua pakai 192.168.101/24 untuk dialirin ke Windows-nya gitu. Nah, untuk di Debian server Debian gua juga pakai kayak gitu teknologinya, guys, biar kita irit dalam adapter. Karena anggap ini, ETH0-nya adalah 0 50 50 50.2/24 dan ETH01 untuk 50 50 50.3/24 dan ETH02-nya itu 50 50 50 50 50.4/24. Nah, ini maksudnya apaan, Bang? Misalnya lu mau bikin perangkat server lu ini menjalankan IP-nya itu berdasarkan servisnya misalnya ya. Misalnya lu mau bikin ETH 050 50 50.2 ini, misalnya lu mau bikin ini buat web, atau 50 53 ini lu bikin untuk FTP, atau 50 54 ini lu bikin untuk mail. Nah, kalau untuk detailnya gua nggak bisa jelasin dalam satu video, itu video yang panjang banget. Nah, untuk sekarang gua cuman gimana jadinya router Debian ini untuk jadi router gitu loh. Biar terhubung untuk server Debian dan klien Windows kita. Nah, kita harus kalau di ETH0-nya itu harus pakai gateway-nya itu 5051 biar terhubung ke si routernya. Oke? Ini aja kayaknya udah terhubung gitu kan.
Nah, di sini untuk router Debian ke client Windows kita pakai statik juga 192, 168, 102, 124 agar satu jaringan dengan ETH 1:1-nya si router Debian kita. Dengan gateway 192, 128, 101 udah pasti. Biasanya untuk router kan kayak gitu kan. Gateway-nya harus di depannya dia. Nah, sekarang kita pakai DNS. DNS-nya itu kita pakai 50.50.50.2. Kenapa, Bang? Karena kita akan menghubungkan klien Windows kita ini ke server Debian kita, guys. Bentar. Nah, ke server Debian kita. Si klien Windows ini harus terhubung ke server Debian kita. Sedangkan DNS 2 kita 888 ini untuk nyambungin ke router Debian ke internet. Nah, jadi simulasinya itu semua perangkat ini akan terhubung ke internet, itu udah pasti. Internet router Debian ke server Debian, internet router Debian ke klien Windows ke router Debian, server Debian ke router Debian, klien Windows, router Debian internet, server Debian router internet, klien Windows, router Debian, server Debian. Nah, kita nanti pengujiannya lewat ping aja. Tanpa basa-basi, kita langsung aja mulai ke tutorial. Oke, di sini kita mau lakuin apa, Bang? Untuk pertama, kita akan konfigurasi dulu Debian router kita. Yang bakalan kita jadikan router antar network. Oke, kita klik start. BTW di sini gua belum bikin hotspot ya, guys ya. Gua belum ada jaringan. Nanti aja pas selesai konfigurasi gua bikinin jaringannya. Atau sekarang aja ya. Kayaknya sekarang aja deh. Biar kita nggak kesusahan, nggak balik-balik. Kenapa gua masukin ini ke keamanan jaringan? Karena IP tables kita akan memakai IP tables untuk mengatur traffic dan firewallnya gitu, guys. Gimana caranya, Bang? Ya kita bikin. Nah, di sini kita udah bikin Debian routernya, guys ya. Debian router. Kita tunggu aja. Nah, kita login sebagai root itu udah pasti. Terus passwordnya 1. Oke. Dah, kita udah bikin konfigurasinya udah pasti. Kita mulai dari IP-nya dulu, guys. nano/etc/network/interface. Oke. Nah, kita udah tahu tadi ETH0 kita adalah DHCP. Kenapa DHCP? Karena kita masukin NAT dari internet aja biar simple, biar kelihatan simple. Dan untuk ETH satunya seperti di topologi kita, ETH 10 dengan ETH 11. Nah, gimana cara bikinnya? Kalau endpost, kalau kamu pakai Debian 10 ENP0S8, nah itu tuh 8.0 aja, gak apa-apa, 0.20 aja, nggak bakal pengaruh. Yang dibutuhkan itu cuman di bagian ETH-nya ini, guys. Nah, misalnya kita nih bikin ETH 1 banding 1. Banding 0 dulu deh, biar kelihatan ya. Banding 0. Kita bikin ETH01 soalnya untuk uh, interface virtualnya. ETH 1:0 itu adalah statik. IP-nya kita masukin IP untuk detect ke servernya, guys. Dengan address 5050 tadi ya, guys. 50.50.50.1. Oke, gua kenapa pakai ini nggak ada alasan. Netmasknya gua pakai 1124. Lu bisa bikin kreasi lu sendiri karena gua cuma nunjukin contohnya gimana. Untuk 1:1 juga bisa dipakai. Interface-nya ETH 1:1. Inet static. Address-nya kita ganti jadi si kliennya, guys, 192.168.101. 192.168.101.
dengan netmask 255.255.255.0. Oke, kalau udah lu bikin kayak gini, kita coba dulu ya guys, semoga berhasil. Ctrl X, Y, enter. Lanjutnya apa bang? Lanjutnya kita restart etc/init d networking restart. Kita tunggu, harusnya oke. Oke, kalau udah oke pasti IP address kita akan seperti ini. Nah, perhatikan di bagian ETH1. Indexnya bakalan jadi dua guys. Index 192.168.1, ETH1 50 ETH1 mending 0. Nah, di sini letak perbedaannya guys. Oke. Kalau udah, kita lanjut konfigurasi nanonya guys. Nano untuk IP forwardingnya /etc/scysctl.conf. Pastiin IP forwarding kamu udah di uncomment ya. Nah, kalau gua kan udah uncomment nih, bekas KJ kemarin, bekas keamanan jaringan firewall kemarin. Kalau udah lu forward ini harusnya udah bisa, udah clear. Udah clear, kita masukin IP tables-nya. Kita pasin dulu IP tables kita, rules yang kemarin udah hapus dulu ya guys, dengan IP tables min f atau flash. Terus IP table min t nat min f itu untuk menghapus rules nat-nya. Setelah itu kita bikin IP tables baru untuk nat. IP tables min t nat min post routing. Post routing ini apaan bang? Post routing itu dia ada 3 atau berapa ya, gue lupa. Pokoknya ini adalah actionnya gitu. Ada post routing, ada pre routing, ada macam-macam. Kalau post routing berarti kan dialirin keluar gitu ya guys ya, dari sumbernya. Min j ini actionnya masquerade. Oke, kalau udah, mari kita coba pingnya deh, ping 88 dulu guys. Oke, udah berhasil. Kita coba ping Google dulu. Ping google.com. Oke, berhasil. Cantik banget. Nah, lanjutnya apaan bang? Lu harus bikin resolve.conf. Kenapa harus ada resolve.conf? Karena ini adalah router. Jadi router ini nggak bisa berdiri sendiri, harus ada researchernya, harus ada resolvernya. Karena IP dari, misalnya nih, gua masuk ke topologi lagi deh. Misalnya ini, kita bikin si server Debian kita ini bisa dicari melewati router. Nah, si router ini harus punya resolvernya guys. Kalau nggak punya resolvernya, otomatis klien meminta IP-nya si server Debian nggak bakalan dikasih. Kayak nggak dikenal gitu. Nah, caranya bikinnya itu tuh dibikin lagi di resolve.conf-nya. Kita buka aja konfigurasinya nano/etc resolve.conf. Nah, di bagian ini kita ganti. Misalnya di sini search com. Untuk semua lu harus bikin name server buat si IP dari si server. Harus dibikin guys, agar si server bisa bekerja dengan si routernya, biar dikenali itu istilahnya ya. Name servernya 505051. Oke, ini udah cantik banget ya guys ya. Kalau udah cantik banget ini, harusnya nanti bakalan bisa si klien masih si klien Windowsnya itu bakalan jalan gitu guys. Oke, Ctrl X, Y, dan enter. Oke, udah cantik banget. Setelah ini kita harus bikin di server. Kita hidupin servernya dulu ya guys ya. Kita tambahin server kita harus hidup. Ya, kita bakalan konfigurasi di servernya, kita enter aja.
kita bakalan login sebagai root. Login sebagai root passwordnya 1. Oke, bagus banget ya guys ya. Oke. Nah, di server lu konfigurasi apa? Sama aja. Lu bikin konfigurasi nano/etc/network interface. Nah, di sini kita cuma pakai satu adapter aja. Adapter kita ETH0 init static. Kita copy 3 IP virtual ini ke dalam ini. Oke. Sebelum itu gua bikin dulu, nanti gua jelasin ini maksudnya apa-apa aja. Oke guys, tunggu aja sampai selesai. Right. Dah, cantik banget. Gua bakal jelasin dulu ETH0 kita. ETH0 ini adalah IP utamanya 505052. Lu bisa pakai service apapun untuk jadi 505052. Tapi di sini tambahnya gateway-nya terus 5051 karena inilah adalah gateway gerbang menuju router agar semua jaringan bisa mengidentifikasi 5052 itu ada di jaringan 5051 miliknya router. Oke. Begitu juga di sini di ETH01 dan ETH02, lu nggak perlu bikin gateway banyak-banyak karena gateway itu cukup satu aja di primer IP lu. Di bagian virtual lu nggak usah pakai gateway lagi. Oke. Ketik ini semua, gua beri waktu lu 10 menit kelamaan. Oke. Ctrl X, Y, enter. Bagus. Bagus banget. Sekarang lu tinggal bikin restart networknya dulu. etc init d networking restart. Kita udah jalan 50% guys. Cepet kan? Karena emang konfigurasinya tuh nggak ribet-ribet banget. Lu udah bikin konfigurasi router bagus, lu bikin konfigurasi servernya juga udah bagus. Otomatis sekarang jika lu tes ping ke IP sebelah masih belum bisa pasti karena resolvernya belum bikin. Noval lu belum bikinnya resolvernya Noval, jadi di sini harus pakai resolver lagi guys. Resolve.conf name servernya kita ganti karena di sini cuma ada name server 50 50 50 50 50 51. Terus bisa boleh juga ini opsional, search com-nya opsional banget. Dah, ini udah cantik banget, cantik cantik cantik. Lu, nah ini yang gua maksud opsional tapi gua ajarin dulu ya guys. Nah, harusnya lu udah bisa ping sebelah dong. Kita coba dulu ya guys, ping aja dulu 50 50 50 1. Cantik banget karena udah terhubung sama si router. Nah, coba kita ping juga di sini 50 50 52 ya guys ya. Bagus banget. 50 53 bagus banget. 50 54 benar. Nah, Bang, lu bisa aja malsuin, Bang. Mari kita coba. 50 55 time out. Karena kita nggak ada bikin apa-apa. Ya, bukan time out sih, unreachable ya. Karena kita nggak ada dari tadi ya konfigurasi 55 ya. Berarti ini clear, udah bagus banget. Si router dan si server udah connect, udah terhubung.
Oke, nextnya apa bang? Gua dari tadi udah bilang ada sesuatu yang harus diperbaiki, harus ada konfigurasi. Tapi mari kita coba dulu. Ping 88888 TTL. Mari kita coba ping google.com. Unknown host google.com. Bang, kenapa bisa bang? Kenapa bisa bang? Kenapa bisa? Karena resolve.com kita search.com dan name servernya cuma 5051. Oke. Lu udah bisa nebak ini apa? Ya, kamu belum bikin name server dari si 888-nya guys. Oke. Kalau udah kita bikin DNS-nya si Google yaitu 888. Selanjutnya kita restart dulu ini. Harusnya sekarang bisa. Nah, ini dia. Kita udah berhasil bikin ping google.com. Berarti si server kita juga udah terhubung dengan internet. Logikanya ya guys ya, karena kita nggak bisa lihat apa-apa nih di sini. Sekarang kita tinggal ngerjain si kliennya. Kalau kliennya, alhamdulillahnya klien kita Windows ya guys ya. Kalau Windows ya berarti udah mudah banget. Cuman nambahin di control panel aja. Sebelum itu kita hidupin dulu Windows kliennya. Oke, Windows error. Kenapa bisa Windows error recovery lagi guys? Start Windows normally. Right, kita tunggu aja starting Windows kita sampai selesai. Password gua 1. Baik, welcome. Oke, kita masukin. Bentar. Kenapa udah masuk internet aja langsung? Maaf ya guys ya, tutorialnya emang rada-rada. Oke, kita ganti dulu di change adapter setting kita. Ya walaupun udah ada internetnya, tapi kita harus ada yang kita ganti di konfigurasinya guys. Lu ingat ini kan? Gua baru bikin gateway-nya ini. DNS, kita bikin DNS pertamanya itu bukan 888 guys. Karena itu udah pasti internet dulu. Tapi kita mau konfigurasi agar si server sama si klien juga bisa terhubung. Nah, caranya itu di 5 kita bikin DNS satunya itu 5050 1, lalu alternate DNS kita 888 guys. Jika udah kita klik OK. Oke. Oke. Kita lihat di sini details. DNS server kita 5051 dan 888. Baik. Perfect banget. Nah, di sini kita akan menguji juga si server si kliennya apakah udah terhubung dengan semua perangkat yang kita bikin dari tadi. Kita coba dulu ping 5051. 5051 ini ada di router Debian kita guys. Di sini kita coba ping ini ke ETH01 TTL. Oke, pingnya udah bagus. Dan mari kita coba juga si induknya guys. 192.168.101. Harusnya juga work. Udah pasti. Nggak mungkin nggak. Nah, sekarang ini adalah final decision kita guys. Kita coba juga ping ke servernya. Nah, server kita punya 52, 53, 54. TTL dong. 53 coba. Bagus banget, bagus banget. 54. Perfect. Nah, berarti klien kita udah terhubung ke semua jaringan lokal. Mari kita coba juga ping Google ya guys ya. Perfect banget. Ping google.com untuk final. Oke. Semua internet sudah terhubung berkat si routernya. Router udah bisa ngehubungin server dengan klien kita. Bang, udah gitu aja bang. Ya udah, ini aja. Mari kita coba ping dari router ke server ya guys ya. Itu 68 102.
Oke, Bang, kalau dari server Bang, dari server kita coba ya ping dari server ke klien. Oke, sekian aja tutorial kita hari ini. Debian server kita sudah terhubung dengan klien melewati Debian router kita, guys. Nah, itulah tutorial cara bikin Debian lu jadi router dengan IP table. Bang, IP table-nya cuma di bagian router aja, Bang. Ya, bagian router aja. Lu nggak perlu bikin lagi di bagian server. Karena name search udah resolver gua, maksudnya resolvernya udah bikinin buat lu gitu. Oke. Sekian aja video kali ini. Like, subscribe, share ke teman-teman lu yang merasa ini bermanfaat banget. Gua Nova Raka Putra dari Novel Testament, pamit undur diri, sampai jumpa.